Akhirnya pada tanggal 25 September 2025 ada desakan terbaru atau pengumuman terbaru dari KPK tentang siapa yang akan menjadi tersangka pada kasus kuota haji ini. Dan mengagetkannya ketika banyak teriakan-teriakan dari netizen-netizen ini bahwa Ustadz Khalid Basalamah bersalah dalam kasus ini, bisa juga terlibat dalam kasus ini, bahkan bisa menjadi tersangka. Saya, Heri Pras, menyatakan bahwa memang Ustadz Khalid Basalamah juga bersalah. Yang pertama, Ustadz Khalid Basalamah telah salah prasangkanya kepada orang yang bernama Ibnu Mas'ud bahwa kuota haji yang dia tawarkan kepada Ustadz Khalid Basalamah adalah kuota haji yang resmi, legal, bukan kuota haji haram. Jadi kesalahan Ustadz Khalid Basalamah, beliau telah salah sangka kepada orang-orang kotor yang berusaha untuk menjebak beliau. Biar kalian puas, karena kalian kan ingin Ustadz Khalid Basalamah itu salah di penjara, sampai-sampai menggoblok-goblokkan, membegok-begokkan. Logika sederhana seperti itu saja tidak bisa terbayang, itu terbersit sedikit. Jadi kalau mau goblok itu jangan goblok-goblok amat, jangan terlalu goblok begitu. Kalau mau bego itu jangan kebangetan begonya. Harus ada sense of justice, saya bilang kemarin itu ya. Bahkan membodoh-bodohkan Ustadz Khalid Basalamah. Karena bodohnya itu luar biasa Khalid Basalamah ini. Sebenarnya terlihat goblok, terlihat bodoh, dan terlihat bego ya dia sendiri yang bikin video dengan PD-nya menyatakan Ustadz Khalid Basalamah itu tidak teliti lah, tidak ini, tidak itu, tidak ini. Bagaimana mau meneliti? Wong di dalam laporan SK kuota haji itu ada tanda tangannya Menteri Agama, resmi, legal, meskipun diberikan persyaratan kalau ingin dipercepat maka harus bayar sekian rupa uang. Untuk apa uang itu? Ya untuk persyaratan katanya. Ternyata setelah diteliti tidak ada persyaratan khusus, malah kuota tersebut gratis. Dan kuota gratis tersebut apabila diperjualbelikan, orang yang memperjualbelikan akan terkena kasus pidana. Salah lagi kalian. Jadi bukan Ustadz Khalid yang menjualbelikan itu, tapi Ustadz Khalid Basalamah sebagai konsumen yang membeli kuota tersebut kepada orang-orangnya Kementerian Agama. Dan satu hal yang sangat penting kalian ketahui, 1 jam yang lalu ketika saya membuat video ini ada berita yaitu tentang siapa yang akan menjadi tersangka dalam kasus korupsi kuota haji ini, dan pastinya bukan Ustadz Khalid Basalamah, meskipun di sini Ustadz Khalid Basalamah tetap salah. Karena apa? Salah sangka terhadap orang yang sejatinya penipu, pembohong, pendusta, kotor kerjanya sebagai orang yang disangka baik. Jadi Ustadz Khalid Basalamah salah, yaitu salah sangka. Coba sekarang kita baca beritanya yang dimana akan ada segera pengumuman siapa yang menjadi tersangka dalam kasus ini. Ini beritanya saya dapatkan dari media resmi teman-teman, yaitu mediaindonesia.com, yang dimana KPK didukung masyarakat untuk tetapkan tersangka kasus korupsi kuota haji. Dan di dalam berita ini dimuat juga pernyataan KPK bahwa akan segera mengumumkan. Coba kita baca. Pernyataan dari KPK telah spesifik bahwa tersangka akan dikenakan pada penanggung jawab tinggi atau intellectual debtor dan pengambil kebijakan terkait kuota, ucap Prasward. Nah, berarti di sini siapa teman-teman? Kalau kita mengambil dengan kata kunci penanggung jawab tertinggi atau intellectual debtor dan pengambil kebijakan terkait kuota. Siapa kira-kira pengambil kebijakan tersebut dan siapa yang berani memberikan keputusan-keputusan yang ada di pikiran kalian? Itu juga ada di kepala saya. Coba kita lanjut lagi. Prasward menyebut kasus korupsi kuota haji ini akan menjadi big fish bagi KPK. Dia tidak percaya kalau tersangkanya cuma dari kalangan dirjen. Para dirjen dan pejabat struktural lain tidak mungkin mampu memutuskan kuota tanpa adanya perintah dan persetujuan dari menteri, ujar Prasward. Jadi di sini teman-teman, di dalam pernyataan ini sudah bisa kita tebak siapa pelakunya. Dan semoga tidak ada permainan, dan semoga tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan, sehingga apa? Penetapan tersangka akan diundur lagi, diundur sampai hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Ini kan harapan kita semua untuk mengungkap siapa sebenarnya pelaku kasus kuota haji. Sehingga apa? Hal seperti ini menjadi kewaspadaan bagi kita semua. NU sekarang mulai waspada.
Karena beberapa petinggi-petinggi NU mulai diselidiki, mulai diinterogasi, mulai dicari tahu, mulai dilakukan follow the money. Sehingga apa? Dugaan-dugaan yang telah diumumkan oleh KPK ini bisa menjadi salah satu bukti bahwa ada keterkaitan, teman-teman. Sebagaimana ucapan Yakut kemarin di dalam suatu statement di media bahwa Menteri Agama ini adalah hadiah negara bagi NU, bukan untuk Muhammadiyah, bukan untuk Persis, Al-Irsyad, apalagi Salafi yang diteriak-teriaki Wahabi itu, tidak. Spesifik untuk NU, ormas. Sehingga apa? Bebas orang-orang ormas NU ini untuk mengambil keuntungan atau kesempatan daripada kementerian ini. Dari pernyataan tersebut sudah menjadi jawaban, teman-teman, kenapa NU disebut-sebut oleh KPK. Bukan maksud untuk menjatuhkan lembaganya, tapi karena ada orang-orang yang terindikasi kotor, tidak amanah, terus penipu ada di dalam tubuh itu. Artinya apa? Ya, satu tubuh bisa rusak semua. Ibarat kanker, teman-teman. Apabila di salah satu tubuh ada kanker, maka ada beberapa kunci untuk menyembuhkannya. Operasi kankernya, cabut kankernya sampai ke akar-akar. Tapi kalau masih ada sisa, meskipun sedikit, akan tumbuh lagi. Ya sebagaimana itu. Dan hal seperti ini, kekotoran-kekotoran semacam ini perlu kita waspadai, teman-teman. Bahwa memang di tubuh tersebut sudah banyak yang terjangkit kekotoran. Karena apa? Kemarin ketika viral ya, Khalil Sakuf itu ketika mendarat di Israel bercengkrama, peluk-pelukan, foto-foto bareng petinggi-petinggi NU itu. Setelah diselidiki semuanya itu ada di dalam tubuh NU. Terus kemana kemarin orang yang teriak-teriak orang Salafi itu neo-neo Zionis, neo-neo Yahudi? Ternyata dari golongan mereka yang dekat-dekatan dengan orang-orang Zionis. Allah lagi yang bukakan. Setiap fitnahan-fitnahan mereka Allah yang bukakan. Nggak perlu bekerja keras. Orang-orang Salafi tidak perlu bekerja keras untuk menelusuri, meneliti, memaparkan fakta data tentang orang-orang yang menyimpang di dalam tubuh NU. Nggak perlu kerja keras. Allah yang tampakkan. Dituduh orang-orang Salafi kerjasama, ada hubungan dengan Israel. Ternyata orang NU-nya, petinggi-petingginya mesra dengan orang Israel. Aliran sesat orang Salafi, Wahabi, ini. Ternyata Allah yang tampakkan. Di dalam tubuh NU banyak orang-orang aneh nyeleneh. Lahirlah Mama Gufron, lahirlah Samsudin, lahirlah begini. Aliran-aliran sesat menyimpang banyak sekali beredar dari tubuh NU. Kasus-kasus asusila banyak di tubuh NU. Kasus kekerasan di pondok pesantren banyak di tubuh NU. Kasus homoseksual banyak di NU. Oknum-oknumnya banyak terjerat kasus bobrok, rusak, aneh, nyeleneh. Allah yang menampakkan itu, bukan orang-orang Salafi. Orang-orang Salafi hanya memberikan respon, oh begini, oh begitu. Lihat. Silahkan dilihat. Ya, ini akan menjadi big fish bagi KPK. Karena apa? 1 triliun katanya. Uang ini yang harusnya menjadi dana umat dimanfaatkan oleh mereka untuk mencari keuntungan. Jadi semoga KPK bisa segera memberikan pengumuman pasti dan tidak diundur-undur kembali. Sehingga apa? Kasus korupsi kuota haji ini tidak berlarut-larut dan tidak menjadi bola liar. Apalagi sudah diberikan kisi-kisi sedemikian rupa oleh KPK bahwa orang yang akan menjadi tersangka adalah mereka yang memiliki keputusan tertinggi mengenai pemecahan atau pembagian kuota haji. Kira-kira siapa? Tebak sendiri.